Yang disebut politik dinasti adalah Soeharto. Dia mengangkat anaknya si Mbak Tutut jadi Menteri Sosial tahun 1998. Yang disebut dinasti politik adalah Partai Demokrat. Saya pernah mengatakan, Jokowi itu adalah nabi yang dikirim Tuhan di negeri para bajingan. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal lewat video ini, yakni saya tegak lurus bersama Jokowi. Kemanapun Pak Jokowi berlabuh, saya pasti akan juga di situ berlabuh. Baik persahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya coba akan mereaksi 3 buah video, di mana dari video ini kita akan belajar bagaimana seorang Jokowi di mata para pendukungnya. Banyak yang telah meninggalkannya dan mengatakan ia sebagai seorang pengkhianat. Banyak juga yang mengatakan bahwa ia menjalankan yang namanya dinasti politik. Tetapi dari 3 buah video yang akan kita saksikan ini, yang setidaknya bisa memberikan penjelasan untuk kita sekalian. Apa yang telah dijalankan Jokowi, dan apakah Jokowi itu pengkhianat, dan apakah benar Jokowi itu menjalankan politik identitas. Untuk tidak salah paham, mari kita saksikan video selengkapnya. Yang disebut politik dinasti adalah Soeharto. Dia mengangkat anaknya si Mbak Tutut jadi Menteri Sosial tahun 1998. Yang disebut dinasti politik adalah Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi SBY, Wakil Ketua Majelis Tinggi AHY, Ketua Dewan Pembina SBY, Ketua Umum AHY, Wakil Ketua Umum Ibas, dan Ketua fraksinya Ibas juga. Apakah mereka semua dipilih oleh rakyat? Tentu tidak, namanya aja politik dinasti. Nah, kalau Jokowi, Gibran, Bobi, dan yang terakhir si Kaisang, yang milih mereka siapa? Rakyat kan? Berarti itu suara rakyat. Kalau mereka dipilih oleh rakyat dan Tempo bilang mereka adalah politik dinasti, berarti Tempo telah menginjak-injak hasil suara pilihan rakyat. Kalau dulu Kaisang, Gibran bilang gak suka politik, terus sekarang masuk ke politik, lah suka-suka mereka, urusannya mereka. Kenapa lu pada sewot? Dalam undang-undang, semuanya punya hak untuk dipilih dan memilih. Dan yang menentukan adalah rakyat sendiri. Kalau ternyata rakyat suka dan dipilih, kenapa lu ngamuk? Dulu gue suka sama Lisa Blackpink, sekarang gue jatuh cinta banget sama Jisoo Blackpink. Terus kenapa? Nggak boleh? Kan suka-suka gue, haknya gue juga. Apa lo? Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini, di mana ini sebuah video pembelaan terhadap Presiden Jokowi yang pada akhir-akhir ini sering dikait-kaitkan dengan politik dinasti, di mana Gibran telah resmi masuk menjadi cawapres Prabowo, kemudian sebelumnya adalah wali kota Solo, menantunya Bobi Nasution juga adalah wali kota Medan, dan terakhir putra bungsunya juga masuk ke dunia politik, yakni menjadi ketua umum PSI. Nah, di sini dijelaskan bahwa apakah benar Jokowi itu menjalankan yang namanya politik identitas. Padahal sesungguhnya baik itu Jokowi, Gibran ataupun Bobi sama-sama dipilih oleh rakyat. Bukan sistem yang memilih mereka, tapi rakyat yang memilih. Sehingga jika dikatakan Jokowi itu menjalankan politik identitas, kira-kira perlu ditinjau kembali. Sehingga hal ini, dari video ini, terlihat jelas bagaimana ia membantah pernyataan dari Tempo yang mengatakan bahwa Jokowi menjalankan politik identitas. Saudara, saya pernah mengatakan, Jokowi itu adalah nabi yang dikirim Tuhan di negeri para bajingan. Barang siapa mengutuk akan dikutuk. Barang siapa memberkati dia akan diberkati. Kita melihat faktanya. Elit PDIP, tokoh masyarakat yang mencoba melakukan framing, menjelek-jelekan nama Jokowi,
semuanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi setiap orang yang mencoba ya mendiskreditkan Bapak Jokowi malah akan merugikan dirinya sendiri. Kita lihat PDIP di ujung kekuasaan sebentar lagi mau melakukan pileg, pilkada, pilpres. Menurut aku, orang awam sebagai masyarakat, mendingan jangan banyak ngomong, konsentrasi saja sudah dengan capresnya, dengan programnya, partainya. Ya, kita lihat setiap orang yang mengatakan ya sesuatu yang menurut logika dia di otaknya nih, di hatinya, ini akan menjelekkan nama Jokowi, malah berbalik kepada dirinya. Kenapa? Karena perkataan itu tidak benar. Tidak benar. Ya, semuanya ya menyesatkan. Mencoba mengajak orang, masyarakat yang saat ini sangat mengagung-agungkan Jokowi, malah makin terlihat Anda tidak layak dipilih sebagai elit politik. Hati-hati. Ya, di penghujung kekuasaan, hati-hati. Saya melihat dengan caranya Jokowi menanggapi semua isu-isu ya yang menghina dia, mendiskreditkan dia, menuduh dia, segala macam. Ya, dia lawan dengan ketenangannya. Kenapa? Karena memang nama baik mencari jalannya sendiri, saudara. Kalau kita menjelekkan nama baik seseorang, sementara orangnya tidak melakukan, bahkan makin menaikkan nama dia menjadi makin masyhur. Saya sudah katakan bahwa emas murni diuji di dalam panasnya api, makin memurnikan, makin menunjukkan kemurnian daripada karatnya itu. Ya, Jokowi sudah teruji selama ini. Jadi jangan cobalah mendiskreditkan dia. Saya beritahu, Anda sebagai politisi, mau senior, ya sebagai siapapun Anda, tokoh, masyarakat, para mantan, sudahlah, nggak usah menjelek-jelekan nama Jokowi. Karena Jokowi tidak jelek. Malah diri Anda makin terlihat buruk. Saya beritahu, saya nggak perlu sebutkan nama Anda. Siapa ini ya? Makin Anda menjelekkan Jokowi, makin jelek Anda di mata masyarakat. Percaya saya. Ya, hati-hati. Percaya itu. Baik sahabat sekalian, itu sebuah video yang menunjukkan bagaimana orang ini, ya boleh dikatakan pendukung fanatiknya Jokowi. Ia tidak pernah mau menerima ketika Jokowi dikritik dan juga dihujat. Bahkan yang mengatakan Jokowi itu adalah utusan Nabi. Ya, apakah ini pikirannya sesungguhnya yang terjadi seperti itu, atau kalau memang hanya karena situasi seperti ini, hanya karena fanatiknya, ia mendukung Jokowi sampai-sampai ia mengatakan bahwa Jokowi adalah utusan Nabi. Dan menurutnya apa yang dilontarkan orang-orang terhadap Jokowi selama ini tidak benar. Menurutnya apa yang telah dilakukan Jokowi itu sudah tepat. Sehingga dia mengatakan bahwa hati-hati dengan tuduhan-tuduhan ke Jokowi, Anda akan kualat. Kualat seperti apa? Kita sendiri tidak tahu, tetapi inilah pernyataan sikap yang disampaikan oleh salah seorang pendukung Jokowi. Good morning, Jokowi lovers. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun saudara semuanya berada. Salam salut, salam hormat, salam santun, salam NKRI, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita sebagai anak-anak bangsa yang mencintai negeri ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal lewat video ini, yakni saya tegak lurus bersama Jokowi. Kemanapun Pak Jokowi berlabuh, saya pasti akan juga di situ berlabuh. Luar biasa. Apapun yang menjadi keputusan politik
dari Bapak Presiden Joko Widodo, itu yang akan juga menjadi keputusan saya. Yang direkomendasikan oleh Bapak Joko Widodo, itu yang akan menjadi sasaran utama saya. Saya akan coblos calon presiden sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena saya tahu Pak Joko Widodo itu adalah seorang presiden yang teruji integritasnya, kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam makian, fitnahan, hoax, dan kalimat-kalimat yang negatif yang datang kepadanya secara membabi buta luar biasa. Jokowi sudah teruji juga lewat karya-karyanya. Kita bisa melihat rekam jejaknya, bagaimana Pak Jokowi bisa membangun infrastruktur bukan hanya di Jawa tetapi juga di daerah-daerah yang selama ini terabaikan, selama ini tidak pernah terpikirkan oleh politisi-politisi atau presiden-presiden sebelumnya. Di era Jokowi lah harga semen, harga bensin ya premium itu bisa satu harga Seluruh baik Indonesia. yang di Papua, di Kalimantan maupun yang ada di Jawa. Di era Jokowi lah banyak aset-aset koruptor yang ditarik. Di era Jokowi lah berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negeri ini. Misalnya Pak Jokowi dengan gagah berani melawan politik luar negeri. Ya, Pak Jokowi lah yang berani menghentikan ekspor biji nikel, tembaga, minyak, dan seterusnya. Ya. Jokowi ini seorang yang memang workaholic ya, seorang presiden yang prinsipnya itu kerja. Nah, sudah sedemikian rupa totalitasnya memberikan seluruh kehidupannya, pikirannya, waktunya untuk Indonesia. Tetapi masih banyak juga orang-orang yang berpikiran negatif tentang Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu kami sebagai Jokowi lovers harus juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan yang negatif terhadap kinerja dari Pak Jokowi. Saya mencoba untuk menangkal pendapat dari beberapa pegiat sosial media seperti Denny Siregar, Rudy Eskamri, dan Eko Kuntadi. Denny Siregar berkata begini, Joko Widodo itu sekarang seperti malin kundang yang melupakan ibunya yang membesarkannya. Ya, masih kata Denny Siregar, beliau berkata begini, saya takut nanti Pak Jokowi itu bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya dicap sebagai pengkhianat. Ya. Sekarang pertanyaannya, Jokowi berkhianat terhadap siapa? Apa yang dikhianati oleh Pak Jokowi? Bisa jelaskan Pak Denny Siregar? Mengapa Anda berkata seperti itu? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga Anda bisa berpendapat bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang pengkhianat bersama keluarganya? Dia melupakan jasa baik dari Ibu Megawati dan partai PDIP yang telah membesarkannya katanya. Tolong dikasih pemahaman terhadap kami. Pengkhianatan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga Anda bisa berkoar-koar seperti itu? Ada seorang pegiat sosial media yang lainnya yakni Rudy Eskamri. Ya. Kata Rudy Eskamri, Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti. Sampai-sampai terucap sebuah kalimat yang buat saya lucu tapi terkesan bodoh. Rudy Eskamri berkata, jangan-jangan Jan Etes pun akan dicalonkannya oleh Pak Presiden Jokowi untuk menegakkan yang namanya politik identitas atau politik dinasti. Saya cuma ketawa saja. Tahu ini apa disebut? Kebodohankah?
atau seperti apa. Tapi itu yang disebutkan atau diucapkan oleh Rudy S. Kamri, seorang pegiat sosial media. Ada lagi Pak Eko Kun tadi yang kita kenal, masuk Pak Eko, oh ya kan? Dia juga dikenal sebagai Ganjarian Spartan, pendukung nomor 1 ya Pak Ganjar. Pak Eko Kun tadi mengatakan bahwa Jokowi yang dahulu dan yang sekarang ini berbeda. Pak Jokowi yang sekarang ini sedang mencoba untuk membangun politik dinasti. Ya, itulah pendapat-pendapat dari pegiat sosial media yang saat ini mereka tidak bisa membaca pergerakan politik dari Bapak Presiden Joko Widodo. Padahal mereka orang-orang yang katanya cerdas, pinter, tapi mereka kebingungan dengan langkah catur politiknya Pak Jokowi yang begitu canggih, ya, luar biasa. Ya, saya teringat juga ketika Pak Mahfud MD dalam rapat bersama seluruh anggota DPR RI pada waktu mengadakan rapat dengar pendapat, Pak Mahfud MD mengatakan Pak Presiden Jokowi ya dan semua lembaga eksekutif mencoba untuk menginginkan undang-undang perampasan Aset. kekayaan dari para koruptor, ya, dimiskinkan. Tapi disangkal oleh Bambang Pacul, Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu dari PDI Perjuangan. Pada waktu rapat tersebut, Bambang Pacul menjawab Pak Mahfud MD secara terang-terangan. Dia berkata, waduh, kalau yang namanya undang-undang perampasan kekayaan atau aset dari para koruptor, itu ya terserah ketua umum kami. Lagi-lagi Bu Megawati. Ya, seperti itulah kekonyolan-kekonyolan yang sedang terjadi di Republik Indonesia ini. Itu sebabnya orang benar harus bersuara. Orang benar jangan bersembunyi. Sebab kalau orang benar tidak bersuara, maka orang-orang jahat yang akan bersuara di negeri ini. Sepakat. Ayo, bersuaralah. Ya, suarakan kebenaran. Kita harus tegak lurus bersama Pak Jokowi. Jangan biarkan Pak Jokowi merasa alone, sendirian. Orang-orang yang cinta Pak Jokowi, ayo bangkit, bangun. Mari kita berikan dukungan sepenuhnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Salut buat Pak Jokowi, salut buat Mas Gibran, salut buat Mas Kaisang, salut buat Mas Bobi, salut juga buat Ibu Iriana. Salam hormat dan salam persatuan Republik Indonesia. Cinta NKRI, cinta damai, semuanya. Wah, I love you so much. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video ungkapan hati dari seorang Jokowers atau para pendukung Jokowi ini. Ia menyatakan pendapatnya atau statementnya bahwa ia akan tegak lurus bersama Pak Joko Widodo. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu semata-mata untuk kepentingan rakyat. Dan bahkan ia mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan Pak Jokowi berkhianat, ia berkhianat kepada siapa? Dan ini kalau memang kita perhatikan juga tidak ada salahnya pernyataan demikian. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Jokowi kalau tanpa PDIP tidak ada apa-apanya. Tetapi kita juga perlu menyadari dan mengakui bahwa dengan adanya Jokowi di dalam PDIP tersebut, PDIP sampai juga bisa mencetak kemenangan beruntun 2 kali pemilu selalu menjadi juara. Dan itu juga tidak terlepas daripada sosok seorang Jokowi ini. Kita ketahui bahwa kehadiran Jokowi juga membawakan dampak positif terhadap partainya. Sehingga jika ada yang mengatakan Jokowi itu hebat karena PDIP, ya sebaliknya PDIP juga hebat. Itu juga tidak terlepas daripada peran Jokowi sebagai salah seorang kader itu sendiri. Karena prestasi Jokowi lah
yang menggiring atau menyeret PDIP juga bisa merangkak naik ke puncak. Nah, ini tidak terlepas daripada peran Jokowi. Sehingga jika dikatakan bahwa Jokowi dibesarkan PDIP, sebaliknya Jokowi pun ikut membesarkan PDIP. Dari antara Jokowi dan PDIP memang sama-sama saling membesarkan. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Kiranya video-video tadi bisa memberikan pencerahan kepada kita sekalian tentang situasi yang lagi ribet, lagi ruwet saat ini, ketika banyak orang menyalahkan Jokowi atas tindakannya yang dinyatakan bahwa ia telah menjalankan politik identitas dengan mencalonkan anaknya menjadi cawapresnya Prabowo. Banyak pihak yang mengatakan ia seperti seorang maling kundang yang telah mengkhianati partainya. Tetapi apakah benar demikian? Tadi 3 buah video setidaknya bisa memberikan pencerahan untuk kita sekalian. Dan berbicara soal politik, seorang Jokowi hampir pasti semua orang tidak bisa menebak langkah catur yang ia jalankan. Apakah ia benar-benar mendukung Prabowo karena anaknya ada di dalam situ? Atau kok diam-diam dia mendukung Ganjar yang notabene adalah sesama dari Partai PD Perjuangan? Kita sendiri kurang tahu, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin Pak Jokowi telah mengundang 3 baca pres untuk datang ke istana dan makan siang bersama. Ini sebagai wujud atau bentuk di mana Jokowi menunjukkan kepada publik sesungguhnya ia bersikap netral dan tidak ada embel-embel di balik itu semua. Sehingga kehadiran 3 baca pres memenuhi undangannya tersebut paling tidak bisa memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa Jokowi masih tetap sebagai seorang presiden yang patut mengayomi setiap warganya, mengayomi setiap institusi, bahkan itu sekalipun partai politik yang mungkin notabene adalah lawan politiknya. Dan itu telah ia tunjukkan. Baik sahabat sekalian, kira-kira di antara kita yang mungkin mau memberikan komentar terkait video ini, silakan tinggalkan di dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.